Aries kembali ya mencari khodam di dalam diri. Ternyata untuk mencari khodam di dalam diri itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Itu menjadi suatu pertanyaan siang dan malam. Siapakah di dalam diri kita ya? Atau bahkan kalau kita terlalu banyak berpikir itu bisa menjadi GILA ya. Terlalu mantang pikiran itu bisa berbahaya. Makanya untuk mencari khodam di dalam diri itu kita tidak perlu banyak berpikir karena tidak akan menjawab, atau mungkin ya bisa saja menjawab tetapi jawaban itu akan tidak memuaskan karena hanya spekulasi belaka ya. Tetapi nanti ada petunjuk di dalam mimpi biasanya, atau ada petunjuk dari orang lain biasanya. Makanya kita itu jangan menganggap remeh orang lain ya, jangan hanya melihat dari tampilan luarnya saja. Tetapi ada kala ucapan seseorang itu menjadi petunjuk, ada kala pemberian seseorang itu menjadi petunjuk, menjadi simbol, menjadi siloka yang mengandung falsafah hidup, juga mengandung gambaran untuk hari depan, termasuk juga mengandung pertanyaan-pertanyaan di dalam diri, pikir dan rasa. Seperti misalkan untuk menjawab khodam di dalam diri zodiak Aries itu terkadang ya dari ucapan orang lain ya. Mungkin kenapa bisa begitu ya dari ucapan orang lain, karena mungkin ketika hatinya bersih itu seolah-olah khodam di dalam diri kita tuh memberitahu kepada dia bahwa di dalam diri kita tuh ini. Apakah seorang ratu, apakah seorang anak kecil di dalam diri kita tuh, apakah jin, apakah alien mungkin ya. Kita tidak tahu apakah gimana ya. Itu mungkin zodiak Aries bisa merasakan sendiri siapa yang ada di dalam diri zodiak Aries itu. Apakah hanya sekedar ruh, sementara kita kan tidak bisa melihat ruh, kita tidak bisa melihat. Ini semua sangat unik ya, dan memang selalu menjadi pertanyaan bagi mereka yang tenggelam dalam ilmu-ilmu seperti ini. Makanya kalau dalam ilmu-ilmu seperti ini kita tenggelam, itu jangan terlalu banyak berpikir karena bukan tugas pikiran ya. Karena mungkin pikiran akan ada spekulasi, itu tugasnya rasa ya, rasa, intuisi mungkin ya. Atau kita mesti bisa membaca alur-alur kehidupan, mesti bisa mendengar, melihat, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak melihat, lebih banyak bertafakur ya. Bertafakur dalam arti di sini adalah bukan bertafakur yang gimana-gimana, tetapi bertafakur tentang keadaan diri. Bukan bertafakur untuk mengeluh, bukan bertafakur untuk apa tuh yang lain-lain lah istilahnya ya. Bukan bertafakur tentang kesulitan hidup mungkin ya. Bukan bertafakur yang lain-lain, tapi bertafakur tentang yang menjadi pertanyaan, khususnya dalam konteks ini adalah khodam yang membantu diri kita tuh siapa. Sementara kita itu percaya bahwa di dalam diri kita tuh ada yang membantu kan gitu, bahwa di dalam diri kita tuh ada sosok gitu ya, ada sesuatu. Nah gitu ya. Jadi memang sulit hal-hal seperti ini, jangan terlalu banyak dipikirkan dalam arti pikiran yang umum ya. Ini mesti kita kalau perlu mencari pembimbing, mungkin mesti mencari pembimbing spiritual yang memang benar bisa menunjukkan, tetapi bukan menunjukkan secara lahiriah. Kita tahu secara lahiriah itu hanya dengan tanda, hanya dengan simbol, hanya dengan apa tuh namanya, pertanda gitu ya. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang memang tak kasat mata.
diperuntukkan untuk itu kan gitu. Sementara kita menuntut yang kasat mata. Nah itu kita mesti berpikir lah, jangan manja-manja. Berpikir dalam hal konteks tertentu yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan kita menuntut harus terlihat oleh mata, ya itu nanti bisa skeptis nantinya ya, bisa ragu. Tetapi ada kala harus keraguan dulu untuk memunculkan keyakinan, ada kala begitu ya. Tapi terserah juga, itu semua diserahkan kepada zodiak Aries gimana caranya. Jika itu semua menjadi pertanyaan, khodam di dalam diri, pembantu yang membantu kita, yang melayani kita. Ya daripada kita sombong ini karena diri kita, karena kemampuan diri kita, karena saya berpikir, wah itu mungkin terlalu ujub ya. Ujub itu mengagungkan diri tapi tidak merendahkan yang lain ya. Tapi terkadang gitu kan kita ya, saya percaya diri, saya gimana ya, saya ini karena keringat saya. Sementara dia tidak tahu adanya ruh, sementara dia tidak menyadari adanya makhluk-makhluk lain, adanya doa juga dari orang lain kan gitu. Mungkin adanya khodam juga bisa begitu kan, membantu juga. Sementara kita berjalan dengan angkuh, berjalan dengan kesombongan diri, berjalan dengan ujub, nah itu bisa membawa petaka untuk diri sendiri ya. Jadi susahnya diserahkan kepada diri sendiri. Tapi terserah juga ya gimana zodiak Aries. Saya hanya sekedar berbagi saja. Jika setuju silahkan, jika tidak setuju juga nggak apa-apa. Yang penting ya jangan putus silaturahmi kan gitu ya. Yang penting kita tuh damai ya, rukun, sejahtera, aman, selamat, sentosa, senang dan bahagia kan gitu. Ikhlas dalam memberi. Karena kalau tidak begitu akan menyulitkan diri kita sendiri. Ketika kita memberi tidak ikhlas, ya menyulitkan diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak bersyukur, ya itu menyulitkan diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sabar, semuanya menyulitkan diri kita sendiri. Ya intinya apa yang kita temui itu bisa menjadi gambaran kehidupan ya, bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin zodiak Aries pendam, yang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin zodiak Aries simpan di dalam dada. Mungkin ketika zodiak Aries menyimpan di dalam pikiran, ketika zodiak Aries menyimpan di dalam hati, atau menyebutkan di dalam doa. Sebenarnya jawaban-jawaban itu di sekitar kita juga. Jawaban-jawaban itu ada di dalam diri kita juga. Hanya kita tidak peka untuk itu semua karena kita terlalu melihat yang lahir-lahirnya saja. Tapi tetap semua itu harus dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu itu penting ya. Sehat selalu untuk zodiak Aries.